Selamat siang sahabat dunia tambang kita. Kita sambil makan dulu siang ini. Sambil ngobrol-ngobrol. Iya. Alek udah selesai makan. Dia udah kelaparan katanya. Lapar banget Bang. Oke deh, apa yang mau kita omongin? Iya Bang, ini jadi ada beberapa komentar yang kayaknya menarik nih Bang kalau kita bahas ya, yang masuk di dunia tambang kita sambil kita makan siang nih Bang ya. Oke. Nah, jadi nih ada yang pertama ini pertanyaannya seperti ini Bang. Jadi jika ada KTT yang sudah mengesahkan PJO-nya, kebetulan KTT ini resign dan digantikan oleh KTT baru. Nah, apakah KTT pengganti ini yang baru ini Bang harus mengesahkan ulang PJO yang sama yang telah disahkan oleh KTT sebelumnya Bang? Oke. Nah, itu. Nah, artinya berganti KTT apakah memperbaharui pengesahan PJO gitu ya? Nah, analoginya adalah permen kita lah. Ya. Taruhlah permen 26 2018. Waktu itu namanya peraturan menteri ya, tentang menteri lah. Ya, Waktu itu ditandatangani oleh Pak Jonan ya. Pak Jonan. Nah, sekarang menteri kita sudah Pak Arifin Arifin. Tasrif. Masih berlaku nggak permen 26? Masih. Masih. Karena beliau menandatangani sebagai menteri, Ya, bukan ya. sebagai pribadi. Mohon maaf, Pak Ignatius Jonan, Ya, kira-kira ya, begitu. ya, ya. Jadi sama halnya dengan pengesahan PJO oleh KTT. Dia mengesahkan PJO sebagai KTT, bukan sebagai pribadi A atau B ya. Ya, si KTT-nya namanya Alex misalnya, bukan sebagai Alex, sebagai KTT. Sebagai Jadi KTT, ya. masih berlaku, nggak perlu khawatir lah. Oke. Ya. Terus yang kedua nih Bang. Jadi ada suatu jalan masyarakat dari desa menuju kecamatan. Nah, jalan ini mempunyai spesifikasi baru 1 kali pengaspalan dan kira-kira lebar jalan itu 5 meter Bang. Oke. Nah, jalan tersebut rencananya akan dilalui oleh kendaraan tambang batu bara di atas 10 ton. Oke. Nah, pertanyaannya apakah ada undang-undang atau regulasi yang bisa menjadi dasar masyarakat desa untuk menolaknya? Oke. Nah, mungkin pertanyaannya boleh atau enggak dulu nih jalan umum dimanfaatkan oleh perusahaan tambang gitu Bang. Sambelnya jos. Wah, mantap ya. Nah, terkait dengan jalan, ada 2 undang-undang yang bisa kita kita bisa yang menjadi rujukan kita kira-kira gitu deh. Yang pertama Undang-Undang Nomor 2 2022 tentang jalan, dan juga Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas. Nah, di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang jalan dibedakan jalan itu jalan khusus dan jalan umum. Kalau saya cermati dari pertanyaan, berarti jalan ini jalan umum. Betul. Oke. Nah, apakah boleh dimanfaatkan oleh perusahaan tambang? Saya pikir boleh. Siapapun warga negara ini, mau untuk bisnis, mau untuk pribadi, boleh memanfaatkan jalan umum. Nah, toh juga semua bayar pajak. Betul. Nah, hanya saja pas penggunaannya tidak boleh melanggar aturan-aturan. Nah, dalam hal di sini dia soroti 10 ton bebannya, maka kita lihat aturan pembebanan yang ada di Undang-Undang 22 2009 tentang lalu lintas. Di sana dibagi jalan itu menjadi kelas-kelas. Dan kelas-kelas itu dibedakan oleh beban maksimum yang boleh melintasi. Nah, maka perlu kita cermati dulu, perlu kita pastikan dulu jalan ini masuk kategori kelas apa, supaya kita tahu batasan bebannya. Nah, kemudian batasan beban itu kita bandingkan dengan kendaraan tambang yang melewatinya. Kalau beban kendaraan tambang lebih besar, ya berarti melanggar. Ya nggak boleh dong. Berarti boleh diprotes. Boleh diprotes. Dasar memprotesnya apa? Ya Undang-Undang 22 2009. Ya. Tapi kalau misalkan sesuai
ya nggak Ya, boleh nggak bisa diprotes. Iya. Nah, kira-kira begitu deh. Soalnya Jelas kan- kok di undang-undang. Iya, soalnya pertanyaan ini Bang langsung gimana cara menolaknya. Tapi kan ternyata belum tentu harus ditolak gitu kan, karena bisa saja diperbolehkan asal spesifikasi yang melalui sesuai dengan yang dilalui gitu. Iya. Kan. Tepat Iya, sekali. iya. Jos. Kayak sambal Kayak gitu. sambelnya ya. Iya, pedes Bang. Kita minum dulu. Ada lagi deh. Nah, ada lagi nih Bang. Pertanyaan terkait IUJP nih Bang. Nah, jadi ada kondisi IUJP ini izinnya bermasalah dengan tanggal jatuh tempo. Oke. Tetapi sudah dalam proses pengurusan. Apakah masih boleh beroperasi atau harus berhenti dulu Bang melakukan kegiatan jasa pertambangan sampai izin atau IUJP yang baru ini terbit gitu Bang. Oke. Artinya yang baru belum terbit, yang lama sudah habis masa Sudah berlaku. ya, sudah lewat tanggal jatuh tempo. Maka ikutilah peraturan bahwa permohonan itu paling telat sebulan sebelum berakhir. Paling telat. Ya. Paling Bukan telat. paling cepat loh, paling telat. Paling telat sebulan sebelum masa berlakunya berakhir, karena memproses yang baru kan butuh waktu. Betul. Harus evaluasi dulu dan sebagainya. Nah, diperkirakan sebulan itu cukup untuk memproses yang baru. Jadi tidak ada status quo, kira-kira begitu. Kalau kayak gini kan kayak status quo nih, yang lama sudah berakhir, yang baru belum terbit. Ya, betul. Nah, jadi dengan mematuhi aturan tidak ada status quo. Yang baru sudah terbit sebelum yang lama berakhir. Nah, ini udah apa namanya kepalang basah, Iya, kan gitu. betul. Udah terlanjur. Oke lah Pak, terlanjur. kami salah. Nah, tapi terus bagaimana yang Ya, ini kan betul. begitu. Nah, kalau sudah dimohon, itu berarti bolanya sudah bukan di perusahaan lagi. Bolanya sudah ada di pemerintah. Dalam hal ini perpanjangan UJP dimohon ke BKPM. Berarti bolanya sudah ada di BKPM. Dan begitu bolanya di BKPM, perusahaan nggak bisa kontrol. Nggak bisa kontrol lagi ya sudah, tinggal tunggu selesai aja kan begitu. Nah, misalnya pas sudah dimohon, tiba-tiba sudah berakhir, apakah kegiatan harus berakhir? Ya, Saya pikir tidak, Oke. karena bulannya sudah ada di pemerintah. Nah, kecuali berakhir dulu, baru dia mohon. Oke. Nah, Ya. baru perusahaan mengajukan permohonan. Nah, itu salah. Udah berakhir, kemudian besoknya memohon, berarti antara hari ini ke besok harus berhenti. Oke. Kira-kira begitu. Jadi case-nya kalau dia mohon Sebelum tetapi berakhir. sebelum berakhir, ya, walaupun sudah menyalahi, sudah kurang dari sebulan. Iya itu kan. Ya, itu Tapi ya bisa sudah dimaafkan ya. lah, kira-kira Tapi begitu. kalau sudah habis baru setelahnya mereka bermohon, nah itu yang itu cari masalah. Iya. Oke, Bang. Kalau berakhir dulu baru memohon, nggak enak. Nggak seperti ayam bakar ini. Nggak nikmat ya. Nggak nikmat. Tapi kayak gitu deh. Jadi cepat-cepat memohon dan paling telat sebulan sebelum. Bulan sebelum ya. Paling Iya. telat sebulan sebelum. Ya kalau gitu setahun sebelum lah. Iya, jangan juga kecepatan. Paling telat berarti 2 bulan boleh ya? 2 bulan boleh. boleh. Makanya saya bilang deh, jangan juga setahun sebelum. Iya. Yang harusnya kita memproses 5 tahun sekali, jadinya memproses 4 tahun sekali. iya. Itu namanya banyakkan kerjaan. Iya. Kira-kira begitu. Nambahin kerjaan. Yang ideal sebulan sebelum. Sebulan sebelum ya. Iya Bang Maras. Jadi itu mungkin Bang beberapa komentar yang kayaknya menarik sih tadi ya. Beberapa hal udah kita diskusikan. Nah mungkin nanti next time kalau ada lagi sambil kita mungkin ya makan atau ngopi-ngopi kita bahas lagi lah Bang ya komentar-komentar yang Emang lain. orang Korea doang yang bisa mukbang. Dunia tambang kita juga bisa mukbang. Yang mukbang. Oke, jadi ya biar Pak selesain dulu Ya. ini. Oke, nah nanti kita ketemulah di video berikutnya lah di pertanyaan lanjutan nanti.